Selamat datang di Politeknik Pariwisata Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia sehat. Saya Muhammad Arifin, Direktur Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa-mahasiswi baru Politeknik Pariwisata Makassar tahun akademik 2021-2022. Kampus Politeknik Pariwisata Makassar adalah kampus pilihan yang tepat. Semua program studi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Tidak hanya itu, Politeknik Pariwisata Makassar juga telah terakreditasi dan bersertifikat Tourism Education Quality atau TEQUAL yang merupakan lembaga di bawah naungan United Nations World Tourism Organization atau UNWTO PBB. Selain itu, memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang berstandar ASEAN MPRA. Di Politeknik Pariwisata Makassar, mahasiswa perbandingan porsi prakteknya lebih besar daripada teori, di mana prakteknya 70% dan teori hanya 30%. Tapi orang tua tidak perlu khawatir karena semua program studi yang melakukan praktek tidak dipungut biaya alias gratis, kecuali biaya makan ketika melakukan perjalanan keluar daerah. Hal ini karena disubsidi oleh pemerintah. Maka dari itu, kepada mahasiswa baru dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi sumber daya manusia pariwisata yang unggul. Pasti bisa. Perkenalkan, nama saya Isnur Ardiansyah dan saya Rizka Safitri. Kami dari program studi Manajemen Bisnis Perjalanan Wisata yang akan mengajak kalian berkeliling kampus Politeknik Pariwisata Makassar. Kalian penasaran? Yuk ikuti kami! Di belakang saya ini adalah salah satu parkiran utama yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar, di mana mahasiswa dan mahasiswi memarkirkan kendaraannya di sini. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menuju ke lapangan utama dan Rektorat Politeknik Pariwisata Makassar. Yuk ikuti kami! Sekarang kami sudah berada di depan gedung Rektorat dan lapangan utama Politeknik Pariwisata Makassar. Lapangan utama ini biasanya digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara hari penting dan juga diselenggarakannya apel pagi untuk mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Makassar di setiap hari Jumat. Dan di sebelah kiri kita ini terdapat lapangan futsal yang dimana mahasiswa yang melakukan ekstrakurikuler atau sekedar hanya ingin bermain futsal dapat menggunakan lapangan tersebut. Dan di belakang kami merupakan gedung Rektorat Politeknik Pariwisata Makassar, yang dimana gedung ini merupakan pusat perencanaan pengelolaan segala kegiatan di ruang lingkup Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di dalam gedung Rektorat ini juga terdapat ruangan pimpinan-pimpinan tinggi dan staf umum Politeknik Pariwisata Makassar. Kalian penasaran ruangan apa saja yang ada di gedung Rektorat Politeknik Pariwisata Makassar? Yuk ikuti kami!
Sekarang kami sudah berada di dalam gedung Rektorat Politeknik Pariwisata Makassar. Di belakang saya ini merupakan pusat informasi mengenai Politeknik Pariwisata Makassar, di mana mahasiswa dan mahasiswi ataupun orang dari luar kampus bisa mengetahui tentang informasi yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di sebelah kanan kami merupakan ruangan bagi staf-staf umum di Politeknik Pariwisata Makassar. Sekarang kami sudah berada di lantai 2 gedung Rektorat Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di sebelah kanan saya ini merupakan ruangan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di sebelah kiri saya merupakan subbagian administrasi umum Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di belakang saya ini merupakan ruangan pembantu Direktur 1 Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di sebelah kiri saya merupakan ruang administrasi akademik Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di sebelah kiri saya adalah ruangan administrasi akademik, kemahasiswaan dan umum Politeknik Pariwisata Makassar. Di sebelah kanan saya merupakan ruang subbagian administrasi kemahasiswaan Politeknik Pariwisata Makassar. Dan di belakang saya ini merupakan ruangan pembantu Direktur 3 Politeknik Pariwisata Makassar. Di sebelah kanan saya merupakan ruangan pembantu Direktur 2 Politeknik Pariwisata Makassar. Selanjutnya kita akan menuju ke Aula Politeknik Pariwisata Makassar. Sekarang kami sudah berada di depan Aula Iwayan Bendi Politeknik Pariwisata Makassar, di mana di dalam aula selain digunakan sebagai gedung serbaguna serta gedung pertemuan, terdapat juga beberapa fasilitas seperti Tourism Information Center, Fitness Center, dan lapangan bulu tangkis indoor Politeknik Pariwisata Makassar. Aula Iwayan Bendi ini dapat menampung sebanyak 750 mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Makassar. Untuk selanjutnya, untuk melihat gedung-gedung yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar, yuk ikuti kami. Belakang saya merupakan Masjid Ar-Rasyid, yang dimana masjid ini merupakan masjid utama di Politeknik Pariwisata Makassar. Masjid ini juga digunakan sebagai sarana ibadah untuk mahasiswa-mahasiswi atau pegawai yang ada di Politeknik
Makassar. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke bar dan restoran Politeknik Pariwisata Makassar. Sekarang saya sudah berada di depan restoran dan bar praktik Politeknik Pariwisata Makassar, di mana restoran dan bar ini biasanya digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen tata hidang dan pengelolaan perhotelan untuk melakukan kegiatan praktik pelayanan food and beverage service. Di dalam restoran dan bar ini juga terdapat ruangan kepala program studi dan staf manajemen tata hidang. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke kitchen Politeknik Pariwisata Makassar. Di belakang saya merupakan Kitchen Nusantara dan Continental Politeknik Pariwisata Makassar, di mana gedung ini digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen tata boga untuk melakukan kegiatan praktikal. Dalam hal ini adalah pembuatan makanan yang kemudian akan disajikan di restoran Politeknik Pariwisata Makassar. Di dalam kitchen ini juga terdapat ruang kepala program studi dan staf manajemen tata boga. Baik, di belakang saya ini merupakan laboratorium praktik laundry yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Laboratorium praktik laundry ini biasanya digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen divisi kamar untuk melakukan praktik mata kuliah pelayanan binatu. Di dalam laboratorium laundry ini terdapat berbagai jenis mesin berstandar internasional, serta di dalamnya juga terdapat gudang penyimpanan alat-alat dan mesin penunjang untuk praktek housekeeping. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke gedung teori Politeknik Pariwisata Makassar. Sekarang kita sudah berada di gedung teori Politeknik Pariwisata Makassar, yang dimana gedung ini memiliki 45 ruangan kelas full AC dilengkapi dengan smartboard dan pengabsenan mahasiswa-mahasiswi menggunakan fingerprint. Setiap ruangan kelas yang ada di gedung teori ini dapat menampung sebanyak 30 orang. Selain digunakan sebagai tempat pembelajaran teori, di gedung ini juga terdapat laboratorium pariwisata yang biasa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi prodi destinasi pariwisata, serta terdapat juga laboratorium Cakrasoft, hotel system, dan front office simulation room yang biasa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen divisi kamar untuk kebutuhan praktikal. Dan di sebelah kiri saya merupakan lapangan basket Politeknik Pariwisata Makassar. Untuk selanjutnya, yuk ikuti kami ke gedung IT. Baik, di belakang saya ini merupakan gedung IT yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Gedung ini merupakan pusat pengendalian teknologi dan juga pusat kontrol jaringan Wi-Fi yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Di sebelah gedung IT terdapat ruangan kepala dan staf program studi manajemen divisi kamar dan program studi pengelolaan perhotelan. Selanjutnya kita akan menuju kemana tempat menghabiskan waktu istirahat untuk mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Sekarang kita sudah berada di kantin Politeknik Pariwisata Makassar, yang dimana kantin ini biasanya digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Makassar untuk menghabiskan waktu istirahat mereka, atau membeli cemilan, atau menghabiskan bekal yang mereka bawa dari rumah.
selanjutnya kita akan menuju ke gedung dosen. Ayo ikuti kami. Jurusan Perjalanan dan Kepariwisataan Politeknik Pariwisata Makassar. Di gedung ini terdapat 2 lantai. Biasanya mahasiswa dan mahasiswi jurusan Perjalanan dan Kepariwisataan mendatangi gedung ini untuk suatu keperluan atau bahkan pengurusan administrasi akademik di program studi masing-masing. Di lantai 1, di sebelah kanan saya ini merupakan ruangan kepala dan staf program studi manajemen bisnis konvensi dan perhelatan. Dan di sebelah kiri saya ini merupakan ruangan kepala dan staf program studi destinasi pariwisata. Yuk lanjut ke lantai 2. Baiklah, di lantai 2 ini ada 2 ruangan program studi. Di sebelah kanan saya adalah ruang kepala dan staf program studi manajemen bisnis perjalanan wisata, dan di sebelah kiri saya adalah ruang kepala dan staf program studi usaha perjalanan wisata. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke salah satu ikon di Politeknik Pariwisata Makassar. Ayo ikuti kami. Salah satu ikonik yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Seperti yang kalian lihat, ini merupakan danau buatan dan jogging track yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Biasanya mahasiswa dan mahasiswi ataupun masyarakat umum menggunakan fasilitas ini di hari Minggu. Dan ada yang menarik adalah terdapat tourist attraction yang dibuat oleh mahasiswa dan mahasiswi jurusan program studi destinasi pariwisata, di mana ada fasilitas waterball dan perahu dayung. Yuk ikuti kami untuk tempat selanjutnya. Baiklah, sekarang kita sudah berada di depan perpustakaan Politeknik Pariwisata Makassar, yang dimana perpustakaan ini biasanya dikunjungi oleh mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Makassar untuk mencari informasi terkait dengan mata kuliah tertentu. Di dalam perpustakaan ini juga terdapat lembaga sertifikasi profesi Politeknik Pariwisata Makassar. Berjalan sedikit, kita akan menemui 3 cottage apung, di mana yang memiliki tipe standar, deluxe, junior suite, dan family room. 3 cottage apung ini merupakan cottage Toraja, Bugis, dan Makassar, di mana cottage ini biasa digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi manajemen divisi kamar dan pengelolaan perhotelan
untuk melakukan praktik room attendant. Selanjutnya, di belakang kami adalah laboratorium jurusan perjalanan, di mana gedung ini memiliki 2 lantai. Di lantai pertama terdapat travel simulation room, sistem ticketing online berbasis Abacus, dan My Simulation Room. Dan selanjutnya kita akan menuju ke sarana olahraga yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Yuk ikuti kami. Baik, di belakang saya ini merupakan sarana olahraga yang ada di kampus Politeknik Pariwisata Makassar. Di belakang saya ini terdapat lapangan sepak takraw, lapangan voli, dan juga lapangan tenis. Yang dimana biasa digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pariwisata Makassar untuk kegiatan kokulikuler atau hanya sekedar ingin berolahraga. Dan bisa dilihat bangunan besar yang ada di belakang kami ini. Bangunan itu adalah Asrama Putra dan Asrama Putri Politeknik Pariwisata Makassar, yang dimana masing-masing asrama dapat menampung sebanyak 200 mahasiswa-mahasiswi dan juga terdapat 3 lantai yang terdapat di asrama tersebut. Asrama tersebut didirikan dengan tujuan sebagai tempat tinggal mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Makassar yang berasal dari luar Sulawesi Selatan ataupun Makassar yang tidak memiliki keluarga di kota Makassar. Untuk biaya penyewaan asrama ini sendiri terbilang cukup murah dengan fasilitas yang cukup memadai. Terima kasih telah mengikuti kami berkeliling untuk melihat fasilitas apa saja yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Politeknik Pariwisata Makassar, absolutely qualified.